Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifa Ade Harsi dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Adawi Harsi dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas kimia fisika, yaitu sifat fisika suatu bahan. Jadi, apa itu sifat fisika suatu bahan? Sifat fisika suatu bahan adalah karakteristik atau sifat yang dapat diamati dan diukur tanpa mengubah komposisi kimia bahan tersebut. Sifat fisika berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, seperti bentuk, warna, massa, atau titik perubahan wujud. Contoh sifat fisika suatu bahan. Jadi, yang pertama itu adalah warna. Warna itu menunjukkan tampilan visual suatu zat, contohnya belerang berwarna kuning. Yang kedua, titik didih. Suhu suatu zat cair berubah menjadi gas, contohnya itu air mendidih pada 100 derajat Celcius. Yang ketiga, titik leleh. Suhu suatu zat dapat berubah menjadi cair, contohnya es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Yang keempat adalah massa jenis atau densitas. Perbandingan massa terhadap volume satu zat, contohnya besi memiliki massa jenis sekitar 7,87 gram per cm kuadrat. Yang kelima yaitu kelarutan, yaitu kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu. Contohnya garam dapur mudah larut dalam air. Yang keenam adalah konduktivitas listrik, di mana konduktivitas listrik ini merupakan kemampuan bahan mengantarkan listrik. Contohnya, logam seperti tembaga merupakan penghantar listrik yang baik. Nah, berikut contoh unsur kimia yang terdapat di alam. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat melimpah di alam, terutama di atmosfer dan dalam bentuk senyawa seperti air dan oksida mineral. Yang kedua, hidrogen. Hidrogen merupakan unsur yang paling banyak ditemukan dalam air serta berbagai senyawa organik. Yang ketiga adalah karbon, yaitu karbon terdapat di alam dalam bentuk seperti grafit, berlian, dan dalam senyawa organik. Karbon merupakan unsur utama penyusun semua makhluk hidup. Yang keempat adalah besi atau Fe. Besi banyak ditemukan dalam kerak bumi dalam bentuk mineral seperti hermatif atau Fe2O2 dan magnetif. Besi sering digunakan di industri. Yang kelima adalah tembaga atau Cu. Tembaga merupakan logam yang terdapat di alam dalam bentuk biji seperti kalkopirit. Logam ini memiliki sifat konduktivitas listrik yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam kabel listrik. Yang keenam adalah belerang atau es. Belerang biasanya ditemukan di daerah gunung berapi atau dalam bentuk mineral sulfida dan sulfat. Unsur ini berwarna kuning dan sering digunakan dalam industri kimia, pupuk, dan obat-obatan. Jadi kesimpulannya itu, sifat fisika suatu bahan merupakan karakteristik yang dapat diamati tanpa mengubah komposisi kimia zat tersebut, seperti warna, titik didih, titik leleh, dan massa jenis. Sifat ini membantu dalam mengenali dan mempelajari suatu zat. Di alam terdapat berbagai unsur kimia seperti oksigen, hidrogen, karbon besi, tembaga, dan belerang yang memiliki peran penting dalam kehidupan serta berbagai proses alam dan industri. Berikut yaitu gas ideal. Jadi apa sih itu gas ideal? Gas ideal merupakan model gas yang digunakan dalam fisika untuk menjelaskan perilaku gas secara sederhana. Pada kenyataannya, tidak ada gas yang benar-benar ideal. Namun, konsep ini digunakan untuk mempermudah memahami hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah gas. Gas ideal memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, partikel gas sangat kecil dan berjauhan. Yang kedua, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel. Yang ketiga, partikel gas bergerak bebas dan acak. Yang keempat, tumbukan antar partikel bersifat lenting sempurna. Nah, seperti tadi, rumus yang sudah diketahui adalah persamaan gas idealnya adalah PV sama dengan nRT, di mana keterangannya itu adalah P sama dengan tekanan gas
dalam satuan Pascal, V sama dengan volume gas dalam satuan meter kubik, N sama dengan jumlah mol gas dalam satuan mol, R adalah konstanta gas dalam satuan joule per mol kali Kelvin, dan T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Besaran yang mempengaruhi apa saja besaran yang mempengaruhi gas ideal? Yang pertama adalah tekanan. Jadi tekanan adalah gaya yang diberikan gas pada dinding wadah. Yang kedua, volume. Volume adalah ruang yang ditempati oleh gas di dalam wadah. Yang ketiga, suhu. Suhu menunjukkan tingkat energi gerak partikel gas. Yang keempat, jumlah mol. Jumlah mol menunjukkan banyaknya partikel gas yang ada. Nah, berikut contoh soal untuk gas ideal. Suatu gas ideal berada di dalam sebuah wadah tertutup. Gas tersebut memiliki tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dengan volume 0,02 meter kubik dan suhu 27 derajat Celcius. Jika diketahui nilai konstanta gas R sama dengan 8,314 Joule per mol kali Kelvin, tentukan jumlah mol gas yang terdapat dalam wadah tersebut. Nah, jadi cara menyelesaikan contoh soal tersebut, yang pertama itu diketahui P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, di mana diketahui juga volumenya yaitu 0,02 meter kubik, dan T-nya adalah 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, dan R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, dimasukkan ke dalam rumus N sama dengan PV per RT, lalu dimasukkan masing-masing angkanya. Nah, berikut seperti P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,02 dibagi R-nya adalah 8,314 dikali suhunya yaitu 300. Maka didapatkan N sama dengan 1,60 mol. Nah, berikut adalah gas nyata. Gas nyata adalah gas yang benar-benar ada di alam dan tidak selalu mengikuti persamaan gas ideal secara sempurna. Hal ini terjadi karena pada gas nyata terdapat gaya tarik-menarik antara partikel dan volume partikel gas tidak benar-benar nol. Oleh karena itu, perilaku gas nyata bisa sedikit berbeda dari gas ideal, terutama pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Pada gas ideal, partikel gas dianggap tidak memiliki volume dan tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Sedangkan pada gas nyata, partikel gas memiliki volume tertentu dan terdapat gaya tarik-menarik antar partikel. Apa sih perbedaan dari kedua ini? Gas nyata akan mendekati sifat gas ideal jika berada pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Persamaan gas nyata. Nah, berikut adalah persamaan gas nyata. Untuk 1 mol itu P ditambah A per V kuadrat dikali V kurang B sama dengan RT. Dan untuk N sama dengan mol, yaitu P tambah N kuadrat A per V kuadrat dikali V dikurang dengan N dikali V kurang NB sama dengan NRT. Keterangannya, P itu adalah tekanan gas dalam satuan Pascal, sedangkan V adalah volume gas dalam satuan meter kubik, N adalah jumlah mol gas dalam satuan mol, R adalah konstanta gas dalam 8 kali 314 Joule per mol kali Kelvin. T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. A adalah konstanta yang menunjukkan gaya tarik-menarik. Sedangkan B adalah konstanta menunjukkan volume partikel gas. Berikut contoh gas nyata. Beberapa contoh gas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah oksigen atau O digunakan dalam tabung pernapasan rumah sakit dan industri. Yang kedua, nitrogen atau N2 digunakan untuk mengisi ban kendaraan. Yang ketiga adalah uap air atau H2O
gas nyata yang umum ditemukan di atmosfer. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2 digunakan dalam alat pemadam api dan minuman berkarbonasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.